Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Dr. Mudzakkir selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Kudus. Yang kami hormati seluruh jajaran pengurus, dosen, dan sivitas akademik Institut Agama Islam Negeri Kudus. Yang kami hormati Bapak Sanusi MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat mengikuti kegiatan pembelajaran mata kuliah Pancasila yang diampu oleh Bapak Sanusi MPDI Magistra Pendidikan Islam dengan keadaan sehat walafiat. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, sholawat ma'asalam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya yaitu syafaatul uzma kelak di yaumul qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Biqaulina Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Langsung saja saya di sini sebagai moderator yang akan memimpin jalannya acara presentasi pada pagi hari ini. Sebelum memasuki acara presentasi, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syafiqul Umam dari Fakultas Tarbiyah Studi Pendidikan Agama Islam kelas PAIA sebagai moderator. Memasuki acara yang pertama ialah pembukaan. Marilah kita buka acara presentasi pada pagi hari ini dengan bacaan Ummul Kitab. Semoga dengan bacaan tersebut acara presentasi pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya halangan suatu apapun. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillah. Selesai. Masuki acara kedua ialah pembahasan materi yang akan dibawakan oleh pemateri kami. Untuk pemateri pertama akan dibawakan oleh saudari Layinatus Syifa dengan NIM 201011010. Kemudian pemateri yang kedua akan dibawakan oleh Mbak Niswatun Azizah dengan NIM 20101101012. Untuk masing-masing pemateri kami persilakan untuk memberikan penjelasan materi dengan tema konsep dan urgensi Pancasila secara tertib, dimulai dari Mbak Layinatus Syifa sebagai pemateri yang pertama. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Layinatus Syifa dengan NIM 20101101010 sebagai pemateri 1 dengan tema makalah konsep dan urgensi Pancasila. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Pancasila yang berarti 5 dasar atau 5 asas adalah nama dasar negara kita, Negara Republik Indonesia.
Nama Pancasila itu sendiri sebenarnya tidaklah terdapat baik di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, telah cukup jelas bahwa Pancasila yang dimaksud adalah 5 dasar negara Indonesia, sebagaimana yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi, Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pendidikan Pancasila termasuk mata kuliah yang banyak terkena imbas proses reformasi. B. Rumusan masalah. 1. Apa konsep dan urgensi dari Pancasila? 2. Apa saja tujuan Pancasila? 3. Bagaimana cara menggali sumber historis, sosiologis, politis, pendidikan Pancasila? C. Tujuan. 1. Untuk mengetahui konsep dan urgensi dari Pancasila. Untuk mengetahui tujuan Pancasila. Untuk mengetahui cara menggali sumber historis, sosiologis, politis, pendidikan. Bab 2. Pembahasan. A. Konsep dan urgensi dari Pancasila. Urgensi pendidikan Pancasila mata kuliah pendidikan Pancasila diberikan karena adanya kesadaran akan perlunya pendidikan yang berkesinambungan mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Diharapkan dengan pemahaman yang semakin mendalam akan nilai-nilai Pancasila, generasi muda dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan Pancasila juga diberikan karena fakta kemerosotan penghayatan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik individual maupun kolektif sebagai bangsa. Dengan kata lain, mata kuliah ini dihidupkan karena adanya kesenjangan antara kata atau pengetahuan dan perbuatan atau tingkah laku. Kemerosotan penghayatan nilai-nilai Pancasila dapat disaksikan di semua bidang kehidupan, dari semua kelas sosial, dan di hampir semua profesi. Fakta paling jelas adalah korupsi. Pendidikan Pancasila bertujuan untuk memberikan pemahaman benar akan Pancasila. Tidak disadari, sering Pancasila yang diajarkan akan Pancasila yang tidak benar, yang merupakan bentuk tersamar dari ideologi yang justru bertentangan dengan Pancasila. Oleh sebab itu, Pancasila yang diajarkan dalam pendidikan Pancasila adalah Pancasila yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, konstitusional, dan objektif ilmiah. Secara yuridis konstitusional, Pancasila adalah dasar negara yang merupakan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Secara objektif ilmiah, Pancasila adalah paham filsafat yang dapat diuraikan dan diterima secara rasional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang diejawantkan dalam PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan perguruan tinggi wajib memuat mata kuliah pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan dan bangsa Indonesia serta bahasa Inggris. Direktorat Pendidikan Tinggi atau Dikti kemudian dalam SK nomor 43 DIKTI atau KEP 2006 memutuskan tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi, termasuk di dalamnya pendidikan Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niswatun Azizah, NIM 2010110012. Baik, saya akan melanjutkan presentasi tentang konsep dan urgensi Pancasila. B. Tujuan pendidikan Pancasila. 1. Dapat memahami dan mampu melaksanakan jika Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan sebagai warga negara Indonesia. 2. Menguasai pengetahuan tentang beragam masalah dasar berkehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang hendak diatasi dengan penerapan pemikiran yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. 3. Memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma Pancasila, sehingga kita mampu menanggapi perubahan yang terjadi dalam rangka keterpaduan iptek pembangunan. 4. Membantu mahasiswa dalam proses belajar, proses berpikir,
memecahkan masalah dan mengambil keputusan dan menerapkan strategi heuristik terhadap nilai-nilai Pancasila. C. Menggali sumber historis, sosiologis, politis pendidikan Pancasila. A. Landasan historis. Landasan historis adalah landasan-landasan fakta sejarah yang dijadikan dasar bagi pengembangan pendidikan Pancasila, baik yang menyangkut formulasi tujuan, pengembangan materi, rancangan model pembelajaran, dan evaluasi. Formasi pendidikan Pancasila tentu saja tidak hanya memiliki perspektif waktu ke belakang yang berisi alasan-alasan historis. Pada dasarnya, tujuan pendidikan Pancasila memformulasikan apa yang penting dari masa lampau, masalah yang dihadapi pada sekarang, dan cita-cita tentang kehidupan ideal di masa lampau. B. Landasan sosiologis. Sosiologis adalah ilmu tentang kehidupan antar manusia. Di dalamnya mengkaji antara lain latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat. Di samping juga kita mengkaji masalah-masalah sosial, perubahan dan pembaharuan dalam bermasyarakat. Melalui pendekatan sosiologis ini, kita diharapkan dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial, dan masalah-masalah sosial yang patut disikapi secara arif dengan menggunakan nilai-nilai yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Landasan keberlakuan sosiologis merujuk kepada penerimaan warga masyarakat sebagai sesuatu yang dibutuhkan secara ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Pertahanan dan keamanan IPO Lexos Budhankam dengan penyelenggaraan pendidikan Pancasila sesuai dengan kebutuhan manusia, human needs. C. Politisi pendidikan Pancasila. Salah satu sumber pengayaan materi pendidikan Pancasila berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia. Tujuannya agar kita mampu mendiagnosa dan mampu memformulasikan saran-saran tentang upaya atau usaha mewujudkan kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Melalui pendekatan politik, kita mampu menafsirkan fenomena politik dalam rangka menemukan pedoman yang bersifat moral yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan kehidupan politik yang sehat, sehingga kita mampu memberikan kontribusi konstruktif dalam menciptakan struktur politik yang stabil dan dinamis. Sekian presentasi saya alihkan kepada moderator. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga memberi manfaat dan keberkahan kepada kita semua. Memasuki acara yang terakhir ialah penutup. Sebelum kami tutup acara presentasi pada pagi hari ini, kami dari kelompok 1, khususnya saya pribadi, memohon maaf sebesar-besarnya jikalau ada salah kata dalam penjelasan materi maupun dalam pembawaan acara. Baik, marilah kita tutup acara presentasi pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.